Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Pura Delta Lestari, ya Demas 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk Demas kita lihat untuk pembagian dividennya, dan memang dari data yang saya kumpulkan memang ini 3 tahun ke belakang dia bagi dividen ya. Ini bagus. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya ya, dan juga punya kondisi keuangan yang sehat gitu, bisnisnya stabil gitu. Jadi dividen ini adalah nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya. Jadi ini bagus, kita bisa lihat lebih lanjut. Oke, kita turun dulu. Di sini satuannya rupiah ya. Jadi kalau rupiah angkanya banyak yang harus dipindahkan. Kita di sini langsung pindahkan dulu untuk kastara kasnya ya. Nah, kastara kas ini penting, harus dilihat setiap kuartal karena kastara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi ya untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Ya, dan memang untuk posisi kastara kasnya si Demas ini memang dia turunnya cukup signifikan ya, turun sekitar 1,3 triliun, kita turun setara 78%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Selanjutnya kita loncat dulu ke saldo laba ya, yang ini nilainya. Nah, pindahkan dulu. Kenapa kita harus lihat saldo laba? Ya, karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya. Nah, jadi kalau kita pindahkan datanya nih sebenarnya, jadi si Demas ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 1,4 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini bagus. Kenapa? Karena saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen. Ya, selanjutnya kita ke ekuitas milik ya, kita pindahin dulu angkanya. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal ini 0,27 ya. Jadi si Demas ini baru menghasilkan total profitnya sebesar 0,27 kali modal awalnya. Ya, ibarat modal 1 miliar baru profit 270 juta. Tapi ingat, ini adalah nilai di luar dividen. Ya, jadi kalau misalnya dividen ini kita kembalikan, masukkan kembali ke saldo laba, ini pasti nilainya udah besar sekali. Nilainya udah di atas 1, jauh. Ya, cuman kalau misalnya melihat dari rasionya yang cenderung seperti ini gitu ya, turun gitu pal dia profit ya. Artinya Demas itu adalah perusahaan yang pro kepada pemegang saham karena dia nggak menahan keuntungannya untuk diri sendiri gitu. Jadi dia kembalikan kepada pemegang sahamnya ya. Nah, secara PBV ini memang sedikit cukup murah ya, di PBV 0,97 ya, potensi profitnya hanya 3,1% kalau dia mencapai ke book value-nya aja. Ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke pendapatan. Di sini nilainya. Nah, ini kita harus lihat pendapatan karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, dan memang untuk pendapatan Demas ini memang turunnya agak lumayan, turun 35%, setara 723 miliar. Ya, nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nanti baru kita bisa menghitung laba bruto yang ini nilainya. Nah, laba bruto juga ini harus dilihat karena untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Ya, lewat gross profit margin gitu. Jadi misalnya ini 66%. Jadi jual barang 100.000 itu ambil untung kotoran 66.000. Ya, jadi cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar laba bersih. Ya, laba bruto nanti dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru muncul laba periode berjalan. Ya, laba bersihnya. Ini adalah inti dari laporan laba rugi. Ya, perusahaan ini untung atau enggak. Nah, ini kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat ya untuk kinerja, ya kan pendapatan memang turunnya lumayan ya, signifikan. Ya, turun 30% lah, lumayan ya. Gross profit juga turun, nah laba bersih juga turun ya. Jadi ini serempak gitu. Jadi ya udah, kalau turun aja gitu ya. Nah, tapi uniknya gitu ya, meskipun dia kinerja laba bersihnya turun, dia PR-nya masih di bawah 10 ya, di 8. Nah, teman-teman harus tahu kalau PR itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal ya, berdasarkan earning per share. Jadi kalau misalnya Demas ya PR 8 ya, berarti kalau beli Demas ya holding period sekitar 8 tahun gitu ya. Jadi jangan kita itu jadi investor yang saya beli untuk jangka panjang tapi nggak dibatasi waktu. Ya, saya rasa itu keliru gitu, karena nanti bingung. Biasanya kebanyakan udah beli harga turun, baru juga turun seminggu, sebulan udah panik gitu ya, karena nggak tahu holding periodnya kapan, jangka panjangnya kapan gitu. Jadi patokannya PR aja yang paling simpel ya, beli PR 8 ya 8 tahun, beli PR-nya 5 ya setidaknya 5 tahun, beli PR-nya 10 ya setidaknya 10 tahun, beli PR-nya 100 ya berarti untuk 100 tahun ya, untuk 1 abad gitu. Jadi makanya banyak investor yang cari di bawah 5, di bawah 10 karena lebih masuk akal secara profitabilitas ya.
Oke, selanjutnya kita cek di laporan arus kas. Ya, di sini untuk melihat penerimaan kasnya dulu, yang ini nilainya. Ini penting karena dia berbeda dengan pendapatan. Ya, kalau pendapatan itu kan sifatnya akrual, simpelnya dicatat di atas kertas saja ya diakui. Tapi kalau penerimaan kas dia menghitung jumlah uang yang benar-benar customer bayar ke perusahaan. Ya. Nah, di sini rasionya tinggi ya 95%, artinya kalau misalnya teman-teman jual barang 100 juta, ya itu ambil customer bayar 95 juta. Nah, 5 juta sisanya itu berubah jadi piutang yang nanti harus ditagih. Ya, jadi penerimaan kasnya harus tinggi karena digunakan untuk aktivitas perusahaan ya. Jadi kita udah terima uang nih 1,2 triliun, ya bayar operasional. Nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Nah, di sini kita lihat nilainya positif ya. Dia bagus. Artinya apa? Bisnisnya menghasilkan uang tunai. Ya, jadi uangnya nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Cuman ini pendapatan kan turun ya, penerimaan kas otomatis biasanya juga turun ya. Nah, tapi CFO-nya ini turunnya sangat-sangat bukan lumayan lagi ya, drastis ya, turunnya 96%. Sebelumnya kan 748 miliar, ini cuma 23,2 miliar. Ya, jadi habis uangnya bisa dibilang cukup habis untuk bayar operasional ya, meskipun dia masih positif ya, bagusnya. Nah, lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya di sini nilainya positif ya, karena kalau nilai positif artinya perusahaan dia menahan ekspansinya dulu ya. Kalau nilainya negatif ya dia berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya ya. Dan di sini kita lihat paskonnya yang signifikan ini, penerimaan atas pencairan investasi ya, dia jadi pencairan aset untuk apa? Simple, ini operasional kan lumayan nih ya, dia turunnya drastis gitu ya, pasti dia nanti harus ada bayar pinjaman-pinjaman. Nah, uangnya nggak akan cukup untuk bayar operasional, jadi dia cairin. Entah apa ini ya, pencairan investasi ya, mungkin surat berharga atau deposito, nggak tahu ya, karena dia nggak tulis di CALK-nya gitu ya. Nah, jadi uang ini digunakan untuk bayar apa? Nah, ini nih, aktivitas pendanaan ya gitu. Ini kalau misalnya kita lihat ini kan 500 nih ya, pencairannya 500. Di sini pembayaran utang bank jangka pendek 500 ya. Jadi bisa dibilang ya pencairan untuk bayar utang gitu aja ya. Nah, jadi untuk aktivitas pendanaan atau bagian pinjaman ke bank ini nilainya positif ya. Ini bagus. Kenapa? Karena perusahaan dia berusaha untuk melunasi pinjamannya atau enggak dia bayar dividen ya. Tuh kalau bayar dividen kan dia nilainya negatif. Tuh, pelunasan negatif ya. Nah, jadi ini polanya sebenarnya masih bagus gitu ya. Karena apa? Karena dia plus min ada penurunan kas setara kasnya. Nah, kalau penurunan kas setara kas ini artinya perusahaan itu harus keluar uang dari dalam dompetnya. Ya, gitu. Cuman kalau melihat dengan kondisi kas seperti ini ya, berdasarkan 2025 Q4, mungkin ada kemungkinan sih Demas nggak bagi dividen ya, tampaknya sih kelihatannya, karena kelihatannya kasnya nggak mencukupi gitu ya. Pun kalau bagi dividen ya mungkin nilainya lebih kecil ya gitu. Nah, kalau yang sebelumnya ini kan dia sekilasnya CFO-nya positif ya. Nah, dia bisa ekspansi tuh. Ya. Nah, terus di sini juga dia ambil pinjaman juga untuk bantu ekspansinya. Sekarang pelunasannya gitu. Jadi ini dia sebenarnya terkontrol sih secara sekilasnya, secara arus kasnya gitu. Nah, selanjutnya untuk resiko bisnisnya ya, kita lihat untuk solvensi dan likuiditasnya. Kita pindahin dulu sebentar angkanya. Oke, satu lagi liabilitas jangka pendek ya. Nah, di sini kita lihat ya, memang untuk rasio lancarnya memang dia kuat ya di 11,7 ya. Gitu. Nah, rasio kasnya di 0,86 masih bagus ya. Gitu, masih di atas setengah gitu. Nah, untuk short term debt-nya ada apanya? Utang bank jangka pendeknya dia udah lunas. Nggak ada ya. Tanggung usaha pajak, akrual, jaminan, nggak ya nih perusahaan yang bebas hutang. Ya, perusahaan bebas hutang untuk yang sekarang bagus. Ya, zero debt gitu. Cuman mungkin hanya perlu memperkuat posisi kasnya aja dari operasionalnya aja sih gitu. Lalu untuk jangka panjangnya ya, ya di sini kita lihat untuk DR-nya juga sangat rendah ya di 0,08 ya, dan jangka panjang juga nggak punya utang ya, zero debt gitu. Jadi ini adalah perusahaan yang sebenarnya rendah resiko ya secara likuiditas dan solvabilitasnya gitu. Nah, jadi Demas lah saya pindahkan data-data keuangannya, Demas ya tetaplah ini adalah perusahaan yang baik
ya, karena 3 tahun ke belakang dia bagi dividen, terbukti stabil ya, terbukti profit juga, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Nah, saldo labanya juga positif ya, telah menghasilkan total profitnya 0,27 kali modal awalnya, tapi ini di luar dividen ya, pasti nilainya udah besar sekali gitu ya. PBV sedikit cukup murah ya, tipis di 0,97, potensi profitnya 3% kalau mencapai ke book value-nya ya di 137. Sekarang 133 per harga 5 Maret. Ya, PER meskipun laba bersihnya turunnya agak lumayan, tapi PER masih di bawah 10 ya, di 8 gitu. Pola arus kas memang sekarang sedang fokusnya ke pelunasan ya gitu, jadi dia harus ada pencairan aset gitu ya, pencarian apa tadi ya, investasi gitu ya, cuman nggak apa-apa gitu ya, setelah masih bagi dividen ada nilai tambah untuk memegang sahamnya ya, cuman memang perlu diantisipasi, memang ini cash flow memang dia CFO-nya kan agak drastis sekali ya turunnya gitu, jadi harus dilihat kinerja CFO-nya nanti di kuartal-kuartal berikutnya. Nah, ini perusahaan ini sudah bebas hutang ya, jadi secara likuiditas rendah resiko, solvabilitas juga apa namanya rendah resiko juga. Ya, tinggal masalah nanti mungkin perlu ada peningkatan tadi di cash flow-nya aja. Itu aja mungkin pendapat saya untuk Demas ya, dan itu aja mungkin yang bisa saya sharingkan ya. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, hanya menilai kinerja masa lalu gitu. Jadi untuk prospek kedepannya silahkan teman-teman yang analisis sendiri ya. Dan saya di sini juga nggak bahas harga sahamnya ya. Kalau harga saham kita kembalikan aja ke mekanisme pasar. Dan untuk evaluasi di sini saya pakai PBV dan PER aja ya, sederhana gitu ya. Di video sebelumnya banyak yang protes katanya harusnya pakai net yang revaluasi ya, pakai revaluasi lah dan seterusnya. Silahkan kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, silahkan digunakan gitu ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk setiap orang, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah menurut saya gitu, jadi silakan aja gitu ya. Oke, itu aja mungkin. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan gitu ya, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video-video berikutnya.